Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Smart Society. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jusriani, NIM 22033-2008, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sriwijaya. Smart Society. Smart Society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota di dalam sebuah Smart City. Interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Smart Society memfokuskan pada manusia sebagai unsur utama sebuah kota di mana interaksi antar warga terjalin semakin kuat dan tanpa sekat dengan kemajuan teknologi yang ada. Adapun sasaran dari Smart Society, sasaran dari Smart Society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosioteknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual, untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan 3 elemen di dalam Smart Society. Adapun 3 elemen unsur di dalam Smart Society, yang pertama komunitas warga atau community, ekosistem pembelajaran atau learning, dan sistem keamanan security. Nah, adapun gambar Smart Society dari 3 elemen dalam Smart Society ada community, learning, dan security. Community ada individual, sosial, digital. Security, life, property, disaster. Dan learning, formal, informal, dan inklusif. Yang pertama, komunitas warga atau community mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien. Interaksi sosial masyarakat yang terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial baik secara fisik maupun virtual digital, dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh, berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City, misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara individu, sosial, mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang marketplace dan lain-lainnya. Selanjutnya, ekosistem pembelajaran atau learning. Membangun ekosistem belajar yang efisien. Pertama, mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, termasuk bagi masyarakat yang disabel. Kedua, membangun platform edukasi bagi masyarakat, misalnya Smart School, Smart Campus, Smart Pesantren, Smart Training Program, dan lain-lain. Next, ketiga, sistem keamanan atau security, mewujudkan sistem keamanan masyarakat. Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat, baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas resiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan alat kelangkaan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Things.
Adapun teknologi utama dari Smart Society, yang pertama Internet of Things, adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung dengan internet untuk berkomunikasi dan bertukar data. Contohnya, sensor pintar di rumah, kota pintar dengan infrastruktur terhubung, dan perangkat kesehatan yang memantau kondisi pasien. Kedua, Big Data dan analisis data adalah pengumpulan, penyimpanan, dan analisis sejumlah besar data untuk menemukan pola dan wawasan yang dapat digunakan. Contoh, analisis tren konsumen, manajemen lalu lintas kota, dan personalisasi layanan publik. Ketiga, blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang memastikan transaksi yang aman dan transparan. Contohnya, mata uang kripto seperti Bitcoin, kontrak pintar, smart contracts untuk transaksi otomatis, dan sistem identitas digital. Selanjutnya, keempat, 5G dan jaringan telekomunikasi lanjutan adalah generasi kelima teknologi jaringan seluler yang menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Contoh, konektivitas internet super cepat untuk perangkat IoT, aplikasi augmented reality dan virtual reality, serta layanan telemedicine. Kelima, teknologi energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, dengan contoh panel surya, turbin angin, dan jaringan listrik pintar, smart grid. Selanjutnya yang terakhir keenam, teknologi smart home adalah perangkat dan sistem yang membuat rumah lebih pintar dan efisien. Contohnya, termostat pintar, lampu otomatis, dan sistem keamanan rumah terhubung. Next, selanjutnya kesimpulan. Smart Society adalah masyarakat yang cerdas, terhubung, dan inovatif, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Smart Society mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan masa depan. Oke, thanks. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Rizka Aulia, tantangan atau hambatan dalam pengimplementasian Smart Society. Adapun tantangan dan hambatan dalam implementasi Smart Society, yang pertama, kesiapan infrastruktur. Membangun infrastruktur teknologi yang canggih dan terintegrasi di seluruh wilayah membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Kesenjangan akses ke internet dan teknologi di berbagai daerah menjadi tantangan utama. Kedua, keamanan data. Menjaga keamanan dan privasi data pribadi warga dalam sistem Smart Society menjadi isu krusial. Perlindungan data dan regulasi yang memadai sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. 3. Literasi digital. Masih banyak warga yang belum mahir menggunakan teknologi digital. Diperlukan upaya serius untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan Smart Society dengan baik. 4. Koordinasi lintas sektor. Implementasi Smart Society membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kurangnya sinergi dapat menghambat interaksi sistem dan layanan cerdas. Itulah beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasi Smart Society itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Nuratika Suri, contoh penggunaan TIK dalam Smart Society untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi. Pertama ada transportasi. Sistem transportasi cerdas dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi. Kedua ada energi. Jaringan energi cerdas dapat membantu menghemat energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Ketiga, pendidikan.
Teknologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan akses terhadap pendidikan. Ada kesehatan. Teknologi kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan. Ada pemerintahan. E-government dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Itulah beberapa contoh penggunaan TIK dalam Smart Society untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Anugrah Nur Hidayat. Apa dampak positif masyarakat cerdas atau Smart Society? Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama lebih efisien. Dengan teknologi dan inovasi, masyarakat cerdas dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Kedua, tumbuhnya ekosistem inovatif. Masyarakat yang terhubung dan terbuka terhadap teknologi mendorong terciptanya ide-ide segar, startup, dan solusi kreatif untuk berbagai tantangan. Ketiga, kualitas hidup meningkat. Layanan publik yang lebih baik, akses informasi yang mudah, dan lingkungan yang lebih nyaman dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Keempat, kepedulian sosial tinggi. Masyarakat cerdas mendorong kolaborasi dan saling berbagi informasi sehingga memudahkan koordinasi dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Itu beberapa dampak positif dari Smart Society atau masyarakat cerdas. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka. Komponen utama dari Smart Society. Adapun komponen utama dari Smart Society, yang pertama ada infrastruktur teknologi, yang mana itu jaringan internet berkecepatan tinggi, sensor pintar, dan perangkat terhubung menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang cerdas dan terintegrasi. Kedua, partisipasi aktif warga. Warga masyarakat yang terlibat aktif memanfaatkan teknologi dan mengambil peran dalam pembangunan adalah kunci terciptanya Smart Society. Ketiga, pemerintahan berbasis data. Pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik harus didukung oleh pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data yang akurat dan terpercaya. Keempat, ekosistem inovasi. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil mendorong terciptanya solusi inovatif untuk masalah-masalah kota. Nah, itu ada beberapa komponen utama dari Smart Society itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir dari Abdullah, bercerita tentang masyarakat cerdas. Bagaimana partisipasi masyarakat cerdas dalam mewujudkan Smart Society? Jadi bagaimana partisipasi masyarakat cerdas dalam perwujudan Smart Society? Adapun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Smart Society, yang pertama ada menjadi pengguna digital aktif, yang kedua ada memberikan masukan dan kritik, yang ketiga terlibat dalam inovasi, dan yang keempat menjadi duta Smart City. Yang pertama, menjadi pengguna digital aktif. Masyarakat berperan penting dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan kesadaran dan pemahaman akan manfaat Smart City. Yang kedua, memberikan masukan dan kritik. Masyarakat dapat menyampaikan ide, saran, dan kritik secara terbuka kepada pemerintah untuk perbaikan dan pengembangan Smart City. Ketiga, terlibat dalam inovasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program-program inovatif yang diinisiasi pemerintah, seperti menjadi beta tester atau pengembang aplikasi Smart City. Terakhir, menjadi duta Smart City. Dengan memahami dan mempromosikan konsep Smart City, masyarakat dapat menjadi duta bagi lingkungan sekitar untuk mewujudkan Smart Society.
itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.